Haleluya. Salam damai sejahtera kepada saudara-saudari dan rekan sekerja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Syukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mengungsikan firman Tuhan. Ulat yang diperhatikan Allah. Dalam Alkitab, ulat ini tidak banyak digambarkan atau disentuh ataupun disebut. Ulat juga bukan binatang yang mulia dibandingkan dengan domba yang seringkali dihubungkan dengan juru selamat ataupun umat kudus, ataupun burung merpati yang kadang dilambangkan kepada Roh Kudus. Ulat dalam Alkitab selalu dihubungkan dengan pembawa celaka, penabar malapetaka, dan kadang kita tercengang karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ulat ada di neraka, seperti dalam Markus, Injil Markus pasal 9 ayat 47 dan ayat 48. Dari banyak hal yang buruk mengenai ulat ini, ada satu ayat Alkitab yang mengangkat derajat ulat ini. Dalam Mazmur pasal 22 ayat 7, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Inilah ungkapan seorang raja yaitu Raja Daud. Mengapa Daud menggambarkan dirinya sebagai seekor ulat? Kalau kita renungkan, bukankah Daud ini seorang yang terkenal? Dia termasuk salah seorang yang banyak disebut dalam Alkitab. Dia seorang raja yang terkenal karena memiliki kekayaan yang banyak. Untuk membangun bait Allah saja, dia mempersembahkan emas sebanyak 100.000 talenta dan perak 1 juta talenta. Dalam rekod 1 Tawarik pasal 22 ayat 14. Bayangkan, sejumlah itu disumbangkan untuk bait Allah. Belum terhitung yang tidak disumbangkan. Dari segi kehormatan, sebelum menjadi raja, kemanapun Daud ini pergi berperang, dia selalu mendapat kemenangan. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 5, dia selalu menang ketika berperang. Setelah menjadi raja, ia ditakuti lawan dan disegani kawan. Di mata Allah, Daud memperoleh banyak janji dari Allah, dan janji yang terbesar adalah Mesias akan berasal dari keturunannya dan kerajaannya akan tidak berkesudahan. Walaupun Daud seorang raja yang begitu hebat dan luar biasa, tapi dia berkata, aku ini ulat. Ini adalah wujud hati seorang yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa, tidak memegahkan diri. Ketika datang celaan, hinaan dari pihak orang lain, dia tidak bangkit murkanya, dia tidak menghunus pedangnya, tapi dia menahan diri dan mengatakan, aku ini ulat. Dia tidak mengungkit kekayaan, kebesarannya, dan tidak menentang orang yang menghina atau mencelanya. Dengan sikap demikian, bukan hal yang aneh apabila Allah begitu memperhatikan ulat yang satu ini. Betapa Allah menunjukkan kasih setia, berkatnya kepada Daud. Allah memberi kekayaan, memberi kejayaan, memberi keturunan yang besar, memberi keamanan, sehingga kehidupan bangsa Israel terjamin. Bila dibandingkan dengan Daud, siapakah kita ini? Bukan apa-apa. Tapi kita lihat bagaimana sikap kita bila berhadapan dengan tentangan atau celaan. Apakah kita dapat meneladani sikap Daud, tidak mengagungkan diri sendiri atau menjadi murka ataupun menjadi marah? Sebaliknya justru kita mengusahakan merendahkan diri. Meneladani sikap Daud akan membuat hidup kita diperhatikan Allah, mendapatkan berkat Allah, menjadi berkat orang lain juga.
Dengan meneladani sikap Daud berarti kita meneladani sikap Tuhan Yesus yang melakukan perintahnya. Bukankah Allah pun telah meninggalkan kemuliaannya, dia merendahkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Jadi bila kita memiliki sikap rendah hati, ini adalah satu hal yang penting. Tapi memiliki sikap rendah hati bukan suatu perkara yang mudah, tapi dengan menganggap diri rendah dan tidak berguna. Lukas pasal 17 ayat 10. Dan menganggap orang lain lebih utama. Jadi dengan sikap rendah hati sedikit demi sedikit akan muncul, maka soal siapa orang tersebut tidak penting. Penting dia akan diperhatikan Allah, sama seperti Allah memperhatikan Daud. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia memberkati kita semua.